Baiklah, selamat sore Bapak Ibu Guru. Baiklah, di sini saya akan uh, berbagi masalah perangkat ajar. Baiklah, apa yang dimaksud perangkat ajar, Bapak Ibu? Perangkat ajar merupakan berbagai materi pengajaran yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada siswa atau murid. Perangkat ajar dilengkapi dengan alur dan capaian pembelajaran yang disusun sesuai domain dan fase tertentu. Perangkat ajar bisa berupa bahan ajar, modul ajar, dan modul proyek. Melalui fitur perangkat ajar, Bapak Ibu Guru dapat mudah menemukan inspirasi materi pengajaran sesuai dengan domain dan fase mengajar Bapak Ibu. Setiap perangkat ajar juga dilengkapi dengan alur capaian pembelajaran yang memudahkan Anda dalam menavigasi proses pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu bisa untuk menuju ke aplikasinya, yaitu Merdeka Mengajar. Kemudian bisa dilihat tentang perangkat ajar. Selanjutnya, perangkat ajar merupakan produk gotong royong dari berbagai komunitas pendidikan di Indonesia. Dari guru untuk guru. Bapak Ibu juga bisa menyusun perangkat ajar dan diupload ke perangkat ajar ini di Merdeka Mengajar ini. Jadi Kemendikbudristek berperan sebagai fasilitator dan kurator untuk berbagai perangkat ajar yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru, dosen, institusi pendidikan, komunitas, dan lembaga lainnya yang kredibel. Penggunaan oleh guru disarankan untuk menyesuaikan perangkat dengan kebutuhan dan konteks kelas mereka. Yang dimaksudkan, jadi Bapak Ibu guru boleh menggunakan perangkat ajar yang sudah dibuat oleh kawan-kawan kita dari Bapak Ibu guru yang lain di seluruh Indonesia ini, dan harus kita sesuaikan dengan kebutuhan dan konteks kelas kita. Jadi antara sekolah satu dan yang lainnya pasti berbeda. Nah, disitulah peran Bapak Ibu guru untuk bisa mengedit, atau bahasa sekarang edit, atau merubahnya disesuaikan dengan kelasnya. Kemudian komponennya, langkah-langkah kegiatan, sumber bacaan guru, peserta didik, alat bantu mengajar, asesmen, dan rujukan lainnya agar guru dapat mengembangkan skenario proses pembelajaran di kelasnya masing-masing. Selanjutnya, perangkat ajar ini ada 3 macam. Ya, jenis perangkat ajar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah modul ajar, ini yang sudah Bapak Ibu kenal, yang dulunya itu yang disebut RPP, Rencana Program Pembelajaran. Nah, sekarang menjadi modul ajar. Nah, dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, sekarang yang kedua adalah modul project. Ini adalah istilah baru, yang mana ini berupa dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu project penguatan profil Pancasila. Kemudian perangkat ajar yang ketiga itu adalah bahan ajar. Nah, ini bahan ajar ini sesuai, kalau di
kurikulum yang lama sama semuanya ya. Bahan ajar itu adalah berupa buku, berupa majalah, bisa berupa bahan cetak atau artikel, ataupun yang berupa audio atau suara dan atau video ya, itu Bapak Ibu. Jadi perangkat ajar itu ada 3 macam: modul ajar, modul project, dan bahan ajar. Selanjutnya, perbedaan antara perangkat ajar, di mana modul ajar definisinya itu berupa sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman pembelajaran yang dirancang secara sistematis dan menarik. Kemudian bahan ajar itu berupa materinya, pendukung dari Bapak Ibu di dalam mengajar itu ada buku, ada mungkin video yang ditayangkan kepada siswa atau audio ya, itu disebut bahan ajar. Kemudian untuk definisi modul project ini dirancang dengan konsep pembelajaran berbasis project, yang mana murid bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya sebagai proses penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuan dari modul ajar ini mendukung pencapaian kompetensi yang di dalam CP atau capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila pada setiap tahap perkembangan pada suatu mata pelajaran. Kemudian bahan ajarnya apa? Tujuannya itu membantu pemahaman yang lebih komprehensif untuk suatu topik atau bahasan suatu mata pelajaran. Nah, kemudian tujuan dari modul project adalah menguatkan karakter profil pelajar Pancasila melalui tema-tema bersifat tema-tema strategis bersifat lintas disiplin yang ditentukan oleh Kemendikbudristek. Lanjut, acuan modul pembelajaran ini adalah capaian pembelajaran. Jadi CP yang menjadi acuannya adalah CP pada fase yang sesuai yang dijabarkan dalam alur tujuan pembelajaran. Sedangkan untuk bahan ajar acuannya adalah CP juga. Kemudian modul project ini acuannya adalah profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada dimensi, elemen, dan sub-elemen. Kemudian siapa yang mengampu di dalam modul ajar itu adalah wali kelas dan guru bidang studi atau guru mata pelajaran. Sama yang mengampu bahan ajar adalah wali kelas dengan guru bidang studi. Selanjutnya untuk pengampu modul project ini adalah tim fasilitator project. Lanjut, untuk mengeksplorasi perangkat ajar, guru dapat menggunakan perangkat ajar untuk mencari referensi atau inspirasi materi pengajaran yang sesuai dengan karakteristik. Ya, jadi kita ulangi. Jadi pengajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid. Lanjut. Selain melakukan pencarian berdasarkan mata pelajaran dan fase, Bapak Ibu guru juga bisa menggunakan menu filter untuk mempermudah pencarian pilihan perangkat ajar berdasarkan topik pembelajaran di dalam Android Bapak Ibu di kurikulum di aplikasi Merdeka Mengajar sesuai dengan tingkatan kelasnya. Ya. Demikian Bapak Ibu guru sekilas tentang perangkat ajar. Sekian, terima kasih. Kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.